Terima kasih Pak. Di sini Pak Yahya. Gimana tanaman di rumah ketahanan pangan yang di rumah gimana Pak? Pendapat Pak Yahya? Baik, terima kasih Pak Dedi. Selamat malam Pak Edi Sukwanto, Pak Sarwono, Pak Sonson, sahabat saya. Dan juga saya harus menyapa Pak Utama Kajo dari Dewan Riset Nasional juga hadir. Dan yang paling jauh dari Jerman Pak Dedi. Ini ada pemirsa dari Jerman, Ibu Diandra Raus. Dari Jerman saya. hadir. Sampai dari Jerman ini luar biasa. Ya. Jadi begini, kalau menurut saya memang, saya baru saja menjawab WA sahabat saya juga dari grup bahwa saya berkomentar ketahanan pangan Indonesia ini masih belum tahan ternyata. Ketahanan pangan tapi belum tahan. Jadi memang benar harus dimulai dari kita sendiri, dari rumah, atau yang mempunyai pekarangan, halaman, itu juga bisa kita berdayakan. Kalau lahan-lahan kosong, terutama sekarang pabrik-pabrik Pak. Pabrik ini pada tutup kan. Pak Edi itu adalah salah satu contoh pengusaha yang pintar sekali, cerdas sekali, melihat bahwa tekstil bakal sunset, kemudian pindah ke agro, karena Indonesia basisnya itu adalah agro. Nah, ini pindah kalau ke ayam dulu Pak, ya, ayamnya luar biasa Pak, dari ayam sekarang ke pertanian nih. Saya udah lihat waktu itu peternakan ayamnya dan harga telurnya mahal luar biasa sekali dan buat perawatan kulit bagus. Kemudian sekarang pindah ke pupuk. Jadi inilah tantangan kita untuk bisa memperkuat ketahanan pangan mulai dari secara populis, secara kerakyatan dari rumah masing-masing. Jadi kalau ini disosialisasi melalui inti Pak Dedi, ini sangat bagus sekali. Dan melibatkan pengusaha-pengusaha dan anggota-anggota inti. Sehingga akhirnya ketahanan ini berangkat dari grassroots, dari akarnya. Jadi saya rasa pendapat saya itu saja, nanti mungkin Pak Dedi selaku Ketua Inti Jawa Barat akan kita coba inisiasi mulai dari Jawa Barat dulu Pak, jadi percontohan karena penduduknya paling banyak, jangan sampai kekurangan makan gitu. Itu saja, salam hormat buat semuanya. Ya terima kasih sekali. Saya percaya kalau Pak Sarwono sudah bantu kita, namanya ketahanan pangan itu pasti kita akan dimulai dari Jawa Barat, apalagi dari Kota Bandung ya. Kita jadi contoh untuk seluruh Indonesia. Saya kira semua yang hadir di sini pasti mendukung, apalagi Pak Musab sudah juga membantu kita ya dari Bandung, di Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu banyak industri-industri yang sekarang lagi kurang bagus. Saya kira tanahnya juga bisa jadi untuk ketahanan pangan juga. Nah, kalau demikian saya kira masalah pandemik itu kita dengan gampang bisa kita lewati dengan tidak usah kita khawatir masalah pangan dan sebagainya. Karena pangan itu sangat penting sekali, apalagi dalam pandemik ini. Semua negara itu menahan, ya yang tadi sampaikan Pak Edi bahwa di Vietnam, di Thailand, mulai tidak keluar barang mereka ya untuk keperluan sendiri. Ya itulah semua orang menahan untuk kepentingan negara sendiri. Maka kita juga negara kita juga harus mulai kita mencukupi minimum pangan untuk negara kita. Ya mulai dari mana? Mulai dari kita sendiri. Mungkin demikian. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kikit untuk Pak Edi. Ya. Pak Edi, tolong info bibit-bibit cabai, jagung dan lainnya yang bagus. Itu belinya di mana, Pak Edi? Waduh, Ibu Kikit mau udah mulai tertarik, Ibu Kikit. Waduh, kalau Ibu Kikit sudah tertarik, saya kira teman-teman Bu Kikit pasti kan ikut. Nah, tinggal kan tetangga nih sama Pak Edi, Bu Kikit nggak usah beli, tinggal minta ke Bu Kikit, kalau Bu Kikit yang minta pasti dikasih oleh Pak Edi nih. Coba komentar Pak Bu Kikit, kira-kira mau tanam di mana, kenapa tertarik dan sebagainya Bu Kikit. Silakan Bu Kikit. Di mute Bu Kikit. Nggak ada Bu Kikit. Nah. Tadi ada. Ada. Tadi ada.
Oh, aduh. Itu, Nah, Bu Kikit, Nah, nah kedengeran oke. sekarang. Ya. Ya, terima kasih Pak Dedi. Pak Edi, Ya. saya itu sebetulnya malu selalu dapat kiriman, dapat telur yang omega 3, dapat lele, dapat kangkung, kan jadi kalau disuplai terus kan malu, lebih baik kita bikin sendiri gimana caranya. Tolong dibimbing gitu Pak. Dibimbing, terus banyak teman-teman ya. Tuh ada Pak Sugianto juga lahannya banyak besar. Saya lihat ada beberapa teman-teman saya yang punya lahan besar, ayo kita sama-sama Pak Sugianto, Pak Edi jadi mentor kita ya Pak Edi, tolong jadikan nanti kita bisa dengan yang lain-lain juga gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kesempatan yang bagus saya Kikit. bisa mendengar. Tinggal Bu Kikit tinggal Prit. Ayo pengusaha-pengusaha yang lahannya belum dipakai di usaha tapi masih banyak rumput alang-alang. Kita mulai berangkat dari pabrik-pabrik yang sekarang tidak terurus kebunnya. Kita mulai dari kita untuk kita. Terima kasih Bu Kikit. Mungkin ada Pak Herman Kasih. Mungkin beliau juga di banyak tanah-tanah di luar pulau nih, Pak Herman. Bisa dimanfaatkan Pak Herman tanah-tanahnya? Nah, Herman Kasih. Nah ini, ya. Nah ini. Nah. Ya, selamat malam. Malam Pak. Ya. Selamat malam Pak Dedi, Pak Edi. Malam, Pak. Saya sangat tertarik dengan ketahanan pangan. Kami Mandiri Group memang banyak lahan untuk kawasan industri di Kalimantan Timur, di Jawa Barat juga banyak. Jadi sekedar informasi aja, kami memang 2 tahun terakhir ini, kami juga sudah terjun ke agro, selain di tambang batu bara. Ya. Lokasi kami di Cisarua, kami sudah tanam hidroponik dengan merek dagang Bogor Vigits. Ya. Kami kerjasama mungkin Pak Edi dengan Pak Dedi Wijaya kenal Ini Anak, karena Ini Anak sudah kembangkan hidroponik di Lembang. Di Lembang. Anak ITB jurusan teknik farmasi, sebenarnya dia apoteker, tapi dia lebih senang terjun ke agro. Namanya Yofian Agustinus. Anak Bandung. Ya. Logatnya juga masih logat Sunda. Jadi beliaulah kerjasama dengan kami 2 tahun yang lalu. Kami kembangkan tanaman pangan hidroponik di Cisarua. Sudah berhasil komersial. Tiap 3 hari panen dan disuplai ke toko-toko buah segar di Jakarta. Terus kami kembangkan lagi di Cipanas. Sekarang ada lahan Cipanas kita sudah beli 10 hektar. Kami sudah nanam 2 hektar di Cipanas dalam 10 jenis tanaman sayur. Dan sisa 8 hektar kami akan kembangkan lagi menjadi 25 jenis sayur, termasuk kentang, termasuk jagung, termasuk ya semua kebutuhan pangan sehari-hari kami akan kembangkan. Dan kami juga jadi bapak angkat petani-petani sayur di sekitar lahan kami di Cipanas. Jadi kami sudah melakukan sistem inti plasma. Dan saya juga hampir tiap minggu dikirimin sayur gratis dari kebun kami sendiri. Jadi kami sudah terjun Pak Dedi. Dan makanya sangat interest, walaupun kami ini penambang batubara, sudah bosan lihat yang hitam-hitam, sekarang kita juga pengen lihat yang hijau-hijau, Pak. Aduh, luar biasa, terima kasih. Ya, boleh kita, Pak Edi, Pak Dedi, Pak Musab, kita boleh berkomunikasi terus nanti melalui WA, melalui Zoom meeting, atau melalui email, bertukar pikiran dengan teknologi pangan yang makin maju di dunia ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak Herman. Ini ada pertanyaan Pak Edi itu. Pak Edi. Ini ada pertanyaan. Deketin. Ya.
pada saat menyemai benih perlu ditutup menggunakan plastik hitam atau tidak? Kalau menyemai benih saya kira nggak usah, Pak. Nggak Iya. usah ditutup. Ya. Terus umur berapa hari tanaman sudah bisa dipindah ke sistem hidroponik? Gini Pak, jadi ini kita punya sistem hidroganik. Kami bukan sistem hidroponik. Hidroponik itu kan pakai pompa. Pakai air, Kita hanya pakai kimia. hanya memakai pupuk dari biogas sama tanah. Ya, Setelah itu dicelupin di air, Pak. ya. Jadi kita bukan sistem hidroponik, hidroganik namanya. Jadi Lebih murah, Pak. Organik, Ya. tapi dicelupin di air gitu ya. Ya. Dan airnya tidak sirkulasi. Jadi Dan lebih kami hemat, tidak pakai perlu pompa. Kami tidak perlu pompa, Ya. ya kan? Ini kan dia sistem nutrisi hidroganik diganti setiap hari sekali. Ini Kami punya pupuk itu ditanam Pak, untuk ini padi Pak ya. Begitu sekali tanam sampai dia panen. tidak Jadi usah 3 bulan tidak ada yang diganti, tidak ada yang ditambah, hanya ditambah air aja. Ya. Terus kalau tidak punya alat ukur, bagaimana cara mengetahui kepekaan nutrisi hidroponik? Kami Kita tidak pakai nutrisi hidroponik karena itu kan hidroponik pakai AB mix ya. AB mix itu adalah ini Pak, AB mix adalah kimia Pak. Ya, Kimia. Jadi kalau kita semua itu non organik, kimia. non kimia. Ya, lebih sehat tuh ya, Pak? Ya. Ah, Terus kenapa benih atau biji tidak tumbuh atau tumbuh tidak sempurna? Saya juga banyak dengar Pak yang tanam hidroponik itu banyak yang gagal. Saya nggak tahu kenapa gagal ya. Cuman setahu saya banyak yang gagal. Saya nggak tahu kenapa gagal ya, karena saya bukan arah ke hidroponik Pak gitu. Karena hidroponik itu yang salah satu yang saya nggak suka itu adalah pakai kimia, itu masalahnya Pak. ya. Jadi saya lebih prefer yang pakai ke organik atau pakai pupuk yang betul-betul yang Organik. sudah well fermented, difermented betul Pak. Ya. Itu. Saya kira itu Pak, saya punya jawaban Pak. Nah, ini adalah teknologi baru juga, bukan hidroponik ya, tapi Hidroganik. hidroganik. Jadi ini murni organik, tidak ada kimia. Ya, artinya tidak usah pakai pompa dan sebagainya. Jadi biaya jauh lebih murah Yes. karena dia akan pakai organik, nama organik alam. Ya, alam itu ya balik lagi apa itu bekas makanan juga sebenarnya bisa ya. Nah, bekas makanan itu dimasukkan ke tanah, kira-kira 2 minggu sudah jadi organik kan Pak? Kalau nggak salah ya, Sudah. jadi kompos. Sudah difermentasi, dia keluar gas Pak, itu nanti ampasnya itu ya itu pupuk Pak sudah. Udah pupuk. Jadi sebenarnya ini sangat ramah lingkungan Pak. Sama sekali tidak ada kimianya. Kedua, ya itu adalah bekas makanan-makanan tiap hari, itu bisa diolah barengan ditanamkan ke tanah dengan 2 minggu, gasnya keluar, dia sudah warna jadi hitam, udah bisa dipakai lagi untuk hidroganik. Nah inilah teknologi baru yang jarang dipakai, karena itu high cost yang sekarang ada namanya hidroponik itu sangat mahal sekali, dan menurut saya inilah yang paling tepat bagi kita yang tidak usah kita beli sesuatu yang sebenarnya tidak usah. Karena di rumah kita sudah memproduksi pupuk organik. Pupuk organik itu dari sampah-sampah yang kita makan, yang kita konsumsi, bekas-bekasnya kita bisa dipakai ulang lagi. Ini yang luar biasa, yang beda sama sekali dengan yang lain. Dan saya kira inilah yang harus kita dikembangkan lagi, kita diperluas lagi untuk kepentingan kita bersama. Ya saya kira itu ya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi ke teman-teman? Apalagi sawit kan jumlahnya banyak Pak ya. Jadi kalau bisa dibikin biogas dari sawit, saya kira itu yang bisa keluar pupuknya itu luar biasa Pak. Itu betul-betul pupuk yang sudah siap untuk dipakai. Itu Bagus bisa ya. dikembangkan. Bagus